Nah, udah tahu kan asal-usul tahu takwa? Waduh, emang gak diragukan lagi deh ya. Nah, jenis kuliner Nusantara emang banyak banget. Budayanya berlimpah, kerajinannya unik dan menarik. Ntar dulu. Ngomongin kerajinan nih ya, kita juga bisa tampil estetik dengan kain klasik. Wah, ini loh yang dimaksud. Cakep banget deh fans. Irama ala tenun bukan mesin yang sederhana. Terdengar asik dari sini. Para pengrajin yang rata-rata udah lanjut usia masih semangat juga berkarya. Udah tahu dong apa yang sedang mereka buat? Hihihi. Betul fans. Lincahnya gerakan tangan dan kaki serta lirikan mata yang teliti, semua demi menghasilkan selembar kain tenun dengan nilai seni estetika tinggi. Proses pembuatan kain lurik dengan ATBM atau alat tenun bukan mesin jelas nggak secepat alat modern. Tapi justru inilah yang ngebuat lurik tetap klasik dan unik serta punya nilai artistik yang lebih tinggi. Butuh waktu cukup lama nih untuk menghasilkan selembar kain lurik utuh. Dari sini aja fans, dalam 1 bulan sekitar 3.000 meter kain bisa dibuat. Di daerah istimewa Yogyakarta, kain ini gak kalah unik dari batik, punya motif khas dengan kombinasi warna yang cantik-cantik. Ini namanya kain lurik fans. Dalam bahasa Jawa, lurik sering disebut dengan lorek. Kalau diterjemahkan, punya arti garis-garis. Maklum deh, motif utama dari kain ini emang berupa garis baik vertikal maupun horizontal. Kata lurik yang berarti garis dianggap sebagai simbol pagar pelindung. Makna filosofi dari kain ini sejak dulu diharapkan dapat menjadi pelindung diri bagi pemakainya, baik secara fisik maupun spiritual. Fams, kain lurik udah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri antara abad ke-13 hingga ke-16. Seperti karya budaya tradisional lainnya, kain lurik gak hanya sekedar busana yang dipakai dalam keseharian saja. Kain lurik masih tetap eksis loh, sering dipakai oleh para abdi dalam lingkungan keraton sampai dengan warga biasa. Walau punya pola desain yang terbilang klasik, kain lurik masih tetap asik kok dipakai. Terkesan Jawa banget tuh. Selain dibuat jadi baju tradisional, kain lurik juga terus beradaptasi. Supaya nggak hilang dimakan zaman, kain lurik juga bisa diaplikasikan menjadi aneka model busana kekinian. Baju atasan untuk perempuan, kisaran harganya cuma 100-200 ribuan. Ada juga nih, aneka tas penunjang penampilan. Dari tas ukuran besar sampai yang mungil kayak pouch, kipas, dan masker, nuansa jadulnya dapet, cantiknya juga dapet. Udah gitu, murah meriah fams, sikat dah! Fams, pembuatan selembar kain lurik terdiri dari serangkai proses panjang dan cukup rumit. Berawal dari gulungan benang panjang, bahan dasar kain lurik Jogja, sebagian datang dari luar kota di sekitarnya. Benang putih yang udah dicuci bersih, digulung dan dihentakkan supaya nggak mudah kusut. Untuk kurangi kandungan airnya, bahan dasar benang juga harus diperas sampai kering. Fams, cantiknya warna-warni kain lurik dimulai dari sini. Bahan dasar benang yang hanya berwarna putih akan diberi warna sesuai dengan pesanan atau motif kain yang akan dibuat nanti. Pada masa lalu, pewarna yang dipakai banyak mengandung bahan kimia tekstil. Tapi kain lurik di masa kini banyak juga yang udah beralih pakai pewarna alami dari ekstrak daun tumbuhan. Oh iya, untuk jenis benang yang dipakai adalah benang katun. Soal kekuatan dan kelembutan jenis benang ini gak perlu diragukan lagi. Cocok deh dimanfaatkan untuk pakaian. Untuk warna juga jangan diragukan. Dari proses dan bahan racikannya, ngebuat warna kain lurik gak mudah luntur. Awet gitu deh pastinya. Sebelum masuk ke proses pengolahan benang, pastikan semuanya harus kering. Biasanya, proses penjemuran ini bisa berlangsung seharian. Setelah benang diwarnai dan dijemur sampai kering, proses berikutnya adalah palet atau pemintalan. Di sini benang akan dipintal menjadi gulungan benang kecil, kemudian dipintal menjadi klos atau gulungan benang besar. Tujuannya sih supaya lebih mudah untuk mengolah benang di proses berikutnya. Jadi nggak mudah kusut gitu fams. Nah, proses yang gak kalah rumit namanya sekir. Pada proses ini, gulungan benang aneka warna akan disusun menjadi satu rangkaian. Pada proses ini motif kain yang hendak dibuat udah bisa ditentukan fans dari banyaknya rangkaian proses pembuatan kain tenun atau lurik. Proses ini adalah yang paling rumit dan butuh ketelitian tinggi. Maklum deh, benang yang dirangkai menjadi motif jumlahnya bisa ribuan. Oh iya fans, di Yogyakarta, rumah produksi tenun lurik Kurnia udah beroperasi lebih dari separuh abad. Sejak tahun 1962, rumah produksi ini masih mempertahankan ciri khas keasliannya. Berlokasi di Krapiak Wetan,
Sewon Bantul, Yogyakarta, hampir setiap harinya ada kesibukan membuat kain lurik legendaris dari sini. Di rumah produksi ini, fans, lurik dibuat dalam dua ukuran lebar, 70 cm dan 110 cm. Jumlah benang yang dipakai masing-masing mencapai 2.100 sampai 3.300 helai. Kalau bukan dari tangan para pengrajin sepuh yang ekstra sabar dan teliti, mungkin hasilnya jadi akan berbeda. Gimana? Kalau udah jadi, hasilnya cantik-cantik bingit kan, fans? Ya iyalah, tenun lurik gitu loh.